Ibu mau nge-record ini. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar bagaimana menulis rapi dan juga apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering kita jumpai dalam hal penulisan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi ya. Yang belum di-mute, ayo di-mute. Buat nyatet ini. Ibu mute. Karena kalau di sini jaringan. Dah. Oke. Yang belum di-mute harap di-mute ya supaya suara kalian tidak mengganggu teman-teman yang lain ya. Yang baru bergabung biasanya anak-anak ada yang keluar masuk karena jaringan. Nanti yang baru masuk pastilah otomatis dia belum di-mute. Jadi ada suaranya masuk jadi terdengar ke yang lain ya. Nah, kita mulai belajar materi kelas 4. Kalau kalian melihat di kompetensi dasar ya, KD-KD itu di halaman ada di halaman depan ya. Nih, halaman depan itu Halaman berapa, Bu? Yang paling depan ada jaringan kompetensi dasar ya. Di halaman paling depan nih ya. Jaringan kompetensi dasar dari subtema 1, subtema 2, subtema 3 ya. Nih. Nah, di sini kalian akan bisa menemukan untuk subtema pertama, subtema 1, itu saya belajar tentang apa sih ya. Nah, di sana ada untuk bahasa Indonesia KD 3.1, yaitu materinya tentang mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Ibu tanya dulu, kalian sudah tahu nggak apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah tahu belum? Atau baru dengar istilah ini di kelas 4 ini? Sebelum-sebelumnya belum pernah dengar. Apa itu yang dimaksud dengan gagasan pokok? Ya. Nah, materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, pikiran pokok dan pikiran penjelas, yaitu materi yang sebenarnya bisa dikatakan susah-susah gampang ya. Kenapa? Karena sampai jenjang SMP, SMA, anak-anak itu dalam pelajaran bahasa Indonesia itu masih banyak kesulitan menentukan ide pokok, pikiran pokok maupun gagasan pokok ya. Nah, Bu, dari bacaan ini saya kok kesulitan sekali sih menentukan pikiran pokoknya. Bahkan sama nih materinya di kelas 5. Ibu baru kemarin menerangkan tentang pikiran pokok. Ibu berikan tugas, tapi masih banyak yang salah-salah, tandanya masih belum paham ya. Nah, sekarang kita coba ya mengenal apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok. Ibu enaknya belajar, ada bacaan yang Ibu sajikan di sini ya, sebentar. Ibu masukkan file dulu, kalian harap bersabar ya, Ibu masukkan file ke Zoom dulu. Bacaan kemarin yang tentang rebab. Sabar ya. Oke, bentar, ini agak lambat ya, nah, dibutuhkan kesabaran. Sudah mulai terlihat PowerPoint-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oke, sebentar. Nggak ada, Bu. Sabar ya, karena ini jaringannya semua beberapa guru kan ikut Zoom pakai Zoom hari ini. Jadi ini sinyalnya ya dipakai beramai-ramai, jadinya ya agak-agak lambat, kalian harus coba pahami ya.
Nah. Sudah kelihatan belum, Nak? Udah, Bu. Ya. Agak lambat tadi ya, agak lambat tadi ya, maaf ya. Sekarang kita mau belajar tentang pikiran pokok ya. Ini kita simak dulu bacaan yang kemarin ya. Dalam sebuah bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa kalimat ya, beberapa kalimat dan beberapa paragraf maksudnya. Beberapa paragraf. Dalam satu paragraf, ayo yang belum di-mute, Nak, tolong. Ibu masih dengar suara. Ibu ulangi, dalam satu bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan dalam beberapa paragraf itu sendiri biasanya terdiri dari beberapa kalimat ya. Nah, dalam satu paragraf ini biasanya ada hubungan ya, saling keterkaitan. Apa yang dibahas dalam satu paragraf ini masih saling berkaitan. Nanti akan dibahas hal yang lain lagi, maka dia akan beralih ke paragraf selanjutnya. Ya. Nah, maka dalam setiap paragraf, dalam satu paragraf itu pasti ada yang namanya inti. Yang mau dibahas dalam paragraf itu apa sih sebenarnya? Ya. Nah, nanti mau bahas tentang hal yang lain lagi, pastinya sudah bukan di paragraf yang sama, dia akan ke paragraf yang baru lagi. Nanti berarti ada lagi inti untuk paragraf yang kedua. Mau bahas hal yang lain lagi, oh berarti pindah paragraf lagi, berarti ada lagi inti dari paragraf ketiga dan seterusnya. Ya. Intinya setiap paragraf ini dia punya inti yang mau dibicarakan. Yang menjadi masalah anak-anak belum bisa menemukan inti tersebut, ya. Kadang menurut anak-anak, Bu, menurut saya ini intinya atau kalimat yang penting itu membahas tentang ini loh paragraf ini, ya. Atau Bu, menurut saya kalimat yang terpenting yang mau dibahas di paragraf ini yang ini loh. Jadi ada banyak masih perbedaan pendapat karena masih anak-anak belum betul-betul memahami. Ya. Nah, sekarang Ibu mau membahas dulu. Nanti kalau kalian menemukan lah kalian bisa mengerti ya. Ada yang dikatakan pikiran ya. Ya. Pikiran dan pokok. Pikiran itu punya sinonim loh atau persamaan kata, ya. Pikiran itu aku punya pemikiran nih, ya. Aku punya gagasan berarti, ya. Aku punya gagasan nih. Aku punya ide. Ya. Jadi pikiran atau gagasan atau ide itu merupakan kata-kata yang bersinonim atau sama. Ya. Sedangkan pokok, makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Apa ya sinonim dari pokok? Utama. Ya. Jadi pikiran, gagasan, ide itu adalah kata-kata yang sebenarnya memiliki acuan yang sama atau bersinonim. Ya. Pokok dan utama itu juga kata yang bersinonim. Jadi kalau kalian melihat
buku bahasa Indonesia, terkadang penulis atau penyusun bukunya memakai istilah yang berbeda, padahal yang dimaksud sama. Ya, atau misalnya nanti kalian buka Google terus mencari apa sih pengertian pikiran pokok atau gagasan pokok atau ide pokok. Di sana disajikan bermacam-macam pengertiannya. Kalau pikiran pokok pengertiannya adalah ini bla 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 bla. Gagasan pokok intinya pengertiannya ini bla 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 bla. Perbedaannya pikiran pokok dan gagasan pokok adalah sebenarnya kalau kita mau buat berpikiran yang simpel saja, ketiga kata ini merupakan kata yang bersinonim ya. Pikiran itu sama dengan gagasan, sama juga dengan ide. Pada dasarnya itu ide ya, pikiran gagasan ini sama aja, intinya itu ide. Sedangkan pokok itu sinonimnya utama. Maka nanti kalau Maka nanti kalau kalian menemukan kata-kata yang bersinonim, kata-kata istilah lain berarti maksudnya sama ya. Misalnya pikiran pokok, ya, itu sama juga dengan pikiran utama. Ya, karena pokok dan utama kan kata yang bersinonim. Oh Bu, di buku karangan Erlangga ini katanya memakai pikiran pokok, tapi di buku Yudhistira pikiran utama bukan pikiran pokok, sama saja. Ya, karena pokok dan utama ini kata yang bersinonim, ya. Terus Bu, di buku lain saya menemukan istilah lain Bu, ya, Ibu mute dulu nih. Di buku lain katanya yang dipakai, istilahnya yang dipakai gagasan pokok, ya. Tapi di buku yang lain lagi saya menemukan gagasan utama, ya. Terus Bu, di buku yang lain lagi, nggak usah ngomong, nah ini ada yang belum di mute nih, ya. Terus sebentar jadi mute kalian. Bu, di buku yang lain lagi ada yang istilahnya memakai istilah ide pokok, Bu, ya. Tapi di buku yang lain lagi ada yang istilahnya ide utama, maaf, ide utama. Ya. Nah, jadi karena semua kata-kata ini bersinonim, pikiran sama juga sinonimnya atau persamaan katanya dengan gagasan, juga sama artinya dengan ide, sedangkan pokok juga sama artinya dengan utama, maka mau kalian menemukan istilah apapun dalam buku bahasa Indonesia itu yang dimaksud sama, ya. Intinya inti yang dibahas dalam satu buah paragraf, ya. Mau kalian menjumpai istilah yang digunakan pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok, ya, atau gagasan utama, atau ide pokok, atau ide utama, semua intinya sama ya, mengacu pada apa yang dibahas, inti yang dibahas dalam satu paragraf ini, ya. Nah, nanti kalau udah di kelas 5 mungkin bacaannya lebih detail lagi, kelas 6 juga bacaannya lebih panjang lagi, apalagi kalau sudah SMP, SMA itu yang semakin membuat bingung anak-anak, ya. Nah, sekarang kita coba menentukan ya, dari bacaan rebab ada 2 paragraf di sini ya. Bu, yuk kita tentukan masing-masing pikiran utamanya atau gagasan utamanya atau ide utamanya ya dari masing-masing paragraf ini ya. Paragraf pertama, rebab merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ya, nanti kalau sudah di kelas 5, kalian akan disajikan materi tentang jenis-jenis pikiran pokok. Ada pikiran pokok yang terdapat di awal paragraf,
ada pikiran pokok yang terdapat di akhir paragraf ya. Nanti ada istilahnya induktif dan deduktif ya. Nah, kita lihat bagaimana cara menentukan ide pokok ya. Biasanya kalau masih SD itu baru disajikan jenis paragraf yang pikiran utamanya terdapat di awal ataupun di akhir ya. Kalau dia sudah di awal berarti itu disebut deduktif, kalau di akhir biasanya induktif ya. Nah, kita lihat. Rebab merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Kalimat kedua dimulai dengan kata rebab lagi. Ya, ini ada mengulang kata rebab. Ini sudah kalimat pertamanya dibahas tentang rebab. Ya. Nah, kalimat ketiganya masih ada mengulang kata rebab juga nih. Ini kalau bahasa Indonesia istilah kebahasaannya namanya repetisi atau pengulangan. Ya, biasanya kalau di kalimat kedua, kalimat ketiga dan seterusnya ada pengulangan kata seperti ini atau repetisi seperti ini, kalian bisa menyimpulkan jenis paragraf ini paragraf yang ide pokoknya atau kalimat utamanya terdapat di awal. Ya, nih satu kalimat ini yang Ibu garis bawahi ini merupakan kalimat utama. Ya. Karena namanya kalimat utama ya satu kalimat ya. Bu, bukan kalimat kedua, kalimat ketiga dan seterusnya ya. Kalimat kedua, ketiga dan seterusnya itu lebih menjelaskan lagi. Ya, jadi lebih spesifik. Dia dikatakan ini lebih penjabaran atau penjelasan dari kalimat pertama. Ya, karena ini diulang lagi. Kalimat selanjutnya juga diulang lagi. Kan lebih menjelaskan rebab itu sendiri apa? Karena diulang lagi, dan seterusnya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, ini intinya yang mau dibahas tentang rebab loh, sudah dikatakan di kalimat pertama, ya. Kita garis bawah dulu kalimat pertama. Ini yang merupakan atau yang dikatakan kalimat utama, ya. Ibu buat ini ya. Nah, jadi kan tadi kan kalimat utamanya yang kalimat pertama. Nih, karena yang dikatakan kalimat utama berarti satu kalimat. Nih, kalimat utamanya bunyinya seperti ini, ya. Terus, Bu, paragraf kedua kita lihat, Bu. Nah, salah. Bentar. Kita lihat, Bu, paragraf kedua. Rebab dimainkan dengan cara digesek. Rebab ya memiliki 2 atau 3 utas senar. Nah, diulang lagi nih kata rebab, diulang lagi ya. Nah, ini rebab dengan cara digesek. Nih ya intinya di sini. Terus kalimat kedua juga ada pengulangan kata rebab. Nih. Terus ada lagi Bu di kalimat ketiga mengulang kata rebab. Ya. Diulang lagi dan kalimat seterusnya Ibu menjumpai lagi kata rebab lagi nih. Ya. Ya. Nih ada lagi banyak sekali pengulangan. Nah, kalau sudah banyak pengulangan seperti ini bisa dipastikan kalimat utamanya ini. Ya, kalimat pertama. Nih. Kalimat utamanya masih di kalimat pertama. Ya, dimainkan dengan cara digesek. Nih, ya. Nah, sekarang Bu, kita sudah menemukan kalimat utamanya, ya. Kalimat pertama semua, karena kalimat kedua dan seterusnya itu cuma pengulangan dari kalimat pertama atau penjelasan lebih lanjut dari kalimat yang pertama. Sekarang kita fokus di kalimat utamanya.
Karena apa? Dalam kalimat utama ini terdapat ide pokok. Intinya, ide pokok atau pikiran pokok atau gagasan pokok, apa yang terkandung di kalimat utama? Jadi bisa kita ringkas lagi nih dari kalimat utama ya. Ntar, Ibu pakai istilahnya karena kalian ini gagasan pokok istilahnya, ya. Gagasan pokok. Maaf. Gagasan pokok kita ringkas dari kalimat utama atau kalimat pokoknya, ya. Rebab merupakan salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Bisa nggak kita ringkas? Ya, bisa saja. Rebab ya, lebih singkat lagi ya. Jadi ini dikatakan kalimat efektif ya, lebih singkat, tidak apa namanya memakai kata-kata yang nggak perlu. Itu namanya kalimat efektif ya. Dah, gagasan pokok sudah ketemu, Bu. Ya, gagasan pokok ini kesimpulan dari kalimat utama atau ringkasan dari kalimat utama. Berarti gagasan pokok dari dari paragraf pertama adalah rebab merupakan apa tadi? Rebab alat musik tradisional dari Jawa Barat. Nah, alat musik yang seperti apa sih? Ya, kenapa kok dia berasalnya dari Jawa Barat? Ya, lalu kenapa bisa sampai di Jawa Barat? Nah, itu nanti akan dijelaskan di kalimat-kalimat selanjutnya. Ya, maka kalimat-kalimat selanjutnya dikatakan kalimat yang mendukung ya dari kalimat utama ini atau kalimat penjelas ya dari kalimat utama ini. Jadi kalimat pertama ini hanya berupa inti yang nanti lebih detailnya akan diutarakan di kalimat-kalimat selanjutnya. Ya. Nah, nanti ada, nih Ibu buat beda deh ya, paragraf 1 dan paragraf 2-nya biar nggak bingung. Ini tadi paragraf kedua. Paragraf kedua kita buat nanti di sini saja ya, kita bedakan. Oke, berarti yang di sini kita hapus. Bu, tadi dikatakan ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau kalian lihat di buku paket halaman 5, ya, nanti kalian diminta untuk mencari mana gagasan pendukungnya, mana gagasan pokoknya dari tiap-tiap paragraf bacaan yang berjudul upacara adat tuh ada di halaman 4, ya. Nah, kita lihat dulu kalimat yang terdapat di paragraf pertama ini terdiri dari berapa kalimat sih? Kalimat pertama ini merupakan kalimat inti atau kalimat utama. Terus ada kalimat kedua, ya. Terus ada kalimat ketiga. Oh, ada 3 kalimat, Bu. Kalimat pertama sudah terpakai. Nih, dia menjadi kalimat utama. Ya, berarti nanti ada 2 lagi yang menjadi gagasan pendukung. Ya. Ada berapa gagasan pendukung di paragraf pertama? Ada 2. Ya, ini kalimat pertamanya nggak dihitung karena ini kalimat utama. Mana yang dihitung gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung atau nanti pikiran penjelas ya namanya. Itu ada di kalimat-kalimat selanjutnya selain kalimat pokok ya. Nih, kalimat kedua merupakan gagasan pendukung pertama. Kalimat ketiga merupakan gagasan pendukung dari ini nih ya. Jadi ada 2. Nih, ada 2. Kita lihat gagasan pendukung kalimat kedua atau yang pertama. Kita fokus di kalimat yang kedua. Rebab sudah dikenal sejak abad ke-19.
Bunyinya kan begitu ya. Terus, ada lagi gagasan pendukung yang kedua di kalimat selanjutnya. Pada awalnya, nah ini gagasan pendukung. Ya. Nah, ini kan Ibu menulis semua kalimat nih, ya. Padahal kayak kita menentukan gagasan pokok tadi, jangan ditulis semua, ya. Nanti kepanjangan, itu sama aja kalian menyalin. Tapi gagasan pendukung ini kita cari intinya dari kalimat kedua ini selain kalimat utama tadi apa? Rebab sudah dikenal sejak abad ke-19. Bu, kalimatnya sudah terlalu pendek. Nggak bisa diringkas lagi, ya. Ya sudah nggak apa-apa, berarti gagasan pendukungnya sama semuanya dengan bunyi kalimatnya. Dah, berarti nomor 1 nggak usah kita ringkas. Terus gagasan pendukung yang kedua. Pada awalnya rebab dibawa oleh orang-orang Timur Tengah dan Afrika Utara melalui jalur perdagangan. Bisa nggak kita ringkas? Bisa, ya. Nggak usah kita pakai pada awalnya, ini kita buang aja. Ya, kita ringkas ya. Rebab, rebab. Nah, ini melalui jalur perdagangan nggak usah. Nah, ya, nih dibawa oleh orang-orang Timur Tengah dan Afrika Utara. Dah, ya ketemu gagasan pendukungnya. Ya, jadi tadi mana nih? Jadi tadi sudah ketemu. Nah, Ibu kecilkan hurufnya nih biar semuanya. Nah, terlalu kecil. Bentar ya. Nah, ya. Jadi kita sudah berhasil menentukan nih ya dari paragraf pertama ini. Kalimat utamanya yang mana? Kalimat pertama. Ya, karena kalimat kedua, kalimat ketiga dan seterusnya merupakan pengulangan atau pembahasan dari kalimat pertama tadi. Ya. Lalu gagasan pokoknya apa? Inti dari kalimat ini. Kita meringkas dari kalimat utama ini. Lalu kalimat pendukungnya yang mana? Selain kalimat pertama, kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi dengan catatan kita ringkas lagi. Kalau kalian nggak ringkas, berarti kalian cuma menyalin. Kecuali kayak yang gagasan pendukung ini ya, gagasan pendukung yang nomor 1 karena sudah terlalu singkat. Jadi nggak bisa diringkas lagi, ya udah tetap. Ya. Nih kita sudah ketemu. Sekarang coba kita beralih ke paragraf kedua. Ya. Tadi Ibu sudah bilang rebab dimainkan dengan cara digesek, itu yang merupakan kalimat utama. Ya. Nah, ini kalimat utama karena satu kalimat. Ya. Terus Bu, apa gagasan pokoknya Bu? Ya. Gagasan pokoknya bisa nggak nak dari sini kita ringkas lagi? Kalau nggak bisa kita ringkas ya berarti gagasan pokoknya bunyinya sama dengan kalimat utama, ya karena udah nggak bisa diringkas lagi. Tuh, tuh ada suara guk guk guk, ya. Ini coba sebentar Ibu mute lagi. Bu, ini udah semua sama Bu, karena sudah nggak bisa diringkas. Rebab dimainkan dengan cara digesek, udah nggak bisa diringkas lagi. Kalau dihilangkan kata dimainkan, nanti kalimatnya jadi aneh. Dengan cara nanti jadi aneh juga. Makanya tetap ya Bu, bunyinya sama karena udah nggak bisa diringkas lagi, ya udah nggak apa-apa. Karena kalimatnya juga memang terlalu singkat, ya. Nah. Terus kita tentukan yuk gagasan pendukungnya. Ya. Gagasan pendukung. Nah, dari paragraf kedua.
Jangan lagi kalian lihat kalimat pertama ya, berarti gagasan pendukungnya selain kalimat pertama tadi karena kalimat pertama sudah dikatakan kalimat utama. Berarti gagasan pendukungnya yang mana? Yang kalimat kedua dan seterusnya sampai akhir. Ini gagasan pendukung, maaf. Ini gagasan pendukung kalimat kedua. Terus kalimat ketiganya, gagasan pendukung yang selanjutnya. Yang kedua. Terus gagasan pendukung yang ketiga, ada lagi kalimat yang terakhir. Oh, ini. Ya. Nih. Karena ada 5 kalimat ya di sana. Berarti ada 1 kalimat utama dan 4 pikiran pendukung. Nih. Ya. Bentar, Ibu kecilkan biar semua muat. Dua. Oke. Dah. Bu, kalau tadi Ibu hanya copy paste dari kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, Ibu namanya cuma menyalin, ya. Jangan cuma menyalin, tapi kita harus bisa ambil intisarinya. Tandanya kita ringkas, ya. Ini bisa nggak Bu? Yang pertama ini kita ringkas. Rebab memiliki 2 atau 3 utas senar dari logam, ya. Bentar. Bisa kita ringkas, kita buang ini ya. Dari tembaganya ini yang biasanya dari tembaga kita buang saja karena itu kurang penting. Logamnya logam apa sih? Oh, ternyata logam tembaga. Ya, tapi intinya tetap rebab memiliki 2 atau 3 utas senar yang terbuat dari logam. Logamnya yaitu tembaga. Nggak usah ditulis tembaganya, ya. Terus ini bisa nggak kita ringkas yang pendukung kedua ya atau kalimat ketiga. Seperti alat musik gesek pada umumnya, rebab juga mempunyai busur sebagai alat gesek. Nah, kita bisa ringkas, kita hapus saja yang nggak perlu. Ya, kita hapus yang nggak perlu. Hilang, tak hilang. Gimana tuh? Ah, hilang. Hanya tadi gurunya hilang. Koneksi enggak hilang. Ada. Masih ada. Enggak hilang. Kita mana Budita? Anaknya siapa yo? Mana Buditanya? Buditanya mana cuy?